Tentang kawanan pembalap liar yang nyambi jadi perompak, dan kasusnya terus berusaha dipecahkan oleh seorang intel yang menyamar jadi pembalap liar. So, seperti biasa, tanpa banyak cekah pamatuk dan ngoceh di awal, don't go anywhere, jangan lupa sholat sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film The Fast and the Furious. Packed up a real money load and it's coming your way. The garage is on the side of the truck. Don't forget my share of the money. Diceritakan ada seorang intel polisi atau buser gitulah yang terlihat sedang melatih skill balapnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Eclipse. Dia bernama Brian O'Connor dan menyamar dengan nama samaran sebagai Brian Earl Spillner yang ditugaskan untuk membaur dan memata-matai setiap geng pembalap liar. Misi itu dilakukan demi mendapatkan informasi dan memecahkan kasus yang belakangan ini terjadi tentang perampokan truk kontainer yang berisi barang-barang elektronik oleh sekelompok bajing loncat dan memakai mobil-mobil yang udahlah pokoknya mah edun lah mobilnya. He gave us the same MO, 3 Honda Civics, precision driving. Brian menyamar menjadi pegawai sebuah bengkel spare part khusus modifikasi mobil, dan untuk kesekian kalinya dia mencoba masuk ke dalam circle kelompok pembalap liar yang dipimpin oleh Dominic Toretto. Kita panggil aja dia Dom. Di dalam kafe milik Dom itu, Brian mencoba melakukan penyamaran epik layaknya seorang buser yang pro. Dia mencoba mendekati seorang wanita sekaligus adik Toretto bernama Mia, tapi aksinya nggak berjalan mulus. Karena setelah kedatangan Vince dengan mobil Nissan Maxima SE, Jesse dengan PW Jetta, Leon dengan Nissan Skyline R33 GTR, dan Letty dengan Nissan 240 SX-nya. Seketika setelah tahu ada Brian di sana, Vince yang cemburu langsung menghajarnya. He's beautiful. I like his haircut. Want something to drink? Well, thanks a lot, Mia. See you tomorrow. I like the tuna here. Bullshit, asshole. No one likes a tuna here. Christ, would you get out there, please? I'm sick of this shit. Don't push it! You embarrass me! Dari sana Dom menyuruh Brian untuk jangan datang lagi ke kafenya dan mengancam bahwa saat ini juga Brian dipecat dari pekerjaannya. Nah ini nih, 3D alias deket duit dulur. You were just fired. Diketahui majikan Brian yang bernama Harry saat itu sangat-sangat minta maaf sama Dom yang merupakan pelanggan Sultan bagi usahanya untuk tetap mempertahankan Brian yang merupakan aset terbaik di bengkelnya karena punya jaringan dan kenalan yang cukup luas. Dari kejadian itu, Brian ngerasa penasaran akan ketenaran Dom di lintasan drag balap liar, dan malam itu dia berniat untuk menantangnya. Brian langsung memesan 2 NOS Nitrous Oxide System di mobilnya dengan harapan bisa mengalahkan Dom, walaupun itu sangat beresiko. I need NOS.
Dan malam yang menjadi surga bagi para pecinta nongki, modifikasi, dan balap liar itu akhirnya tiba. Brian yang emang dianggap sebagai pendatang baru mencoba beradaptasi dan ingin cari reputasi. Brian dihampiri Hector yang kelihatannya bergaya niga gangsta gitu. Dia biasa jadi panitia balapan di sana. Ada juga Edwin si cangkurileng yang digadang-gadang jadi pembalap kuda hitam di lintasan itu. Sweet Rat, what you running under there, man? So what? What's up with you, man? They call me Hector. Got a last That's how name you too. race your car. You better learn that. Akhirnya Dom dan gengnya datang. Mereka disambut dengan sangat meriah. Tanpa basa-basi, Brian langsung menantangnya dengan mempertaruhkan mobilnya jika dia kalah. Tapi jika dia menang, dia ambil semua uang taruhan dan ingin satu hal, yaitu respect. Dan semua bersiap dengan balapan taruhan masing-masing $2.000 itu. Okay, Hector. Yeah, what's up, man? I take the cash, and I take the respect. 2G by A. Winner takes all. Peserta malam itu adalah Dom dengan mobil Mazda RX-7-nya, Brian dengan mobil Mitsubishi Eclipse-nya, Edwin si cangkurileng dengan mobil Integra GSR-nya, dan satu lagi pembalap yang sampai saat ini belum diketahui namanya, tapi kita panggil aja dia Engkus. Dan balapan itu pun dimulai. Let's race. Di tengah balapan, Brian hilang kesabaran saat melihat Dom ada di posisi depan. Dengan hawa nafsu yang tak terbendung dan kesabaran yang tak berujung, akhirnya Brian mengaktifkan dan menghabiskan nosnya. Sampai-sampai mobilnya bergetar hebat dan hampir aja meledak. Walaupun akhirnya Domlah yang menjadi juaranya. Tapi si tangkurak Brian malah cengengesan dan happy karena hampir aja mengalahkan Dom. Walaupun akhirnya dia harus menyerahkan mobilnya pada Dom. Your problem, nigga. You didn't win. Dude, I almost had you. Saat akan menyerahkan mobilnya, beruntungnya tiba-tiba polisi datang dan sontak semua kurawa balapan itu bubar. Bagaikan laron berhamburan dari sarangnya. Oh shit, we got cops. Polisi terus mengejar Dom karena memang diketahui adalah seorang residivis. Beruntung akhirnya diselamatkan oleh Brian.
Tapi di tengah jalan tiba-tiba mereka dipepet oleh sekelompok geng motor dan digiring ke suatu tempat. Ah, great. What? Follow us. It's gonna be a long-ass night, that's why. Di tempat yang kelihatannya berbasic style Chinese itu, mereka diintimidasi oleh seseorang yang bernama Johnny Tran dan para anak buahnya. Mereka punya dendam pribadi kepada Dom tentang masalah bisnis yang gagal. Dan yang paling parah, Dom pernah membelekok adik perempuannya. When you gonna give me a shot at the Honda 2000 here? We got lost down there. What do you want me to tell you? I thought we had an agreement. Let's go. It's an amazing machine. Dan akhirnya mobil mereka pun dihancurkan. What the hell was that all about? Kemudian Dom mengajak Brian pulang ke rumahnya dan bergabung dengan konco-konconya yang saat itu sedang party merayakan kemenangan. You want a beer? Tapi Dom yang kelihatannya kecewa sama si Vince yang gak ada saat dikejar polisi tadi seolah-olah memberikan isyarat bahwa saat ini Brian harus dianggap sebagai kawan. Dan rasa dengki di antara mereka pun semakin memanas. Bring the Buster here. Cause the Buster kept me out of handcuffs. He didn't just run back to the fort. Keesokan harinya Brian tiba-tiba diberhentikan oleh polisi. Dan tentu aja itu adalah trik pengalihan agar nggak ada yang tahu bahwa Brian adalah intel. Dari sana Brian mendapatkan pressure dari atasannya yang bernama Trainer dan rekan kerja lainnya di kepolisian untuk segera menyelesaikan misi ini karena udah banyak banget biaya yang dikeluarkan tapi belum juga ada hasilnya. All right. Doesn't speak very well for police FBI relations, Tanner. We all know this world revolves around Toretto, right? It's an $80,000 vehicle, officer. Dan sekarang Brian telah berhasil mengambil hati Dom. Dia membawa bangkai mobil Toyota Supra yang sangat layak untuk diperbaiki sebagai pengganti mobil taruhannya yang hancur kemarin. Brian mulai dianggap sebagai keluarga baru di circle mereka. I said a 10-second car, not a 10-minute. 2JZ engine, no shit. I gotta get you racing again so I can make some money off it. We'll put it on my tab at Harris. Yes. Walaupun tetap aja Vince nggak pernah mau menerimanya. I'm out of here. Come on, dog. You say grace. Praying to the car gods, man. Thank you for providing us with the direct dear heavenly Old coyotes are us. I thought you would. Practice. Thank you, girl. All right, sit down. He's always hungry. Brian juga diajak oleh Dom ke garasi rahasianya yang ternyata di sana terdapat muscle car milik almarhum ayahnya, berjenis Dodge Charger 1970 dengan mesin Detroit 900 horsepower. Saking cepat dan garangnya hingga saat digaspol sasis mobil itu pernah rontok di jalanan. Jing edun euy. Dari sana Dom mulai percaya sama Brian dan makin deket. So much torque. The chassis twisted. No, what does she run? 9 seconds flat. 900 horses of Detroit muscle. Brian mulai mempelajari karakter orang-orang di kelompok Dom dan Jesse adalah seorang mekanik jenius yang pernah dia temukan. Walaupun dia punya kelainan sindrom ADD atau semacam penyimpangan perhatian dan mengakibatkan dia mudah panik dan stres. Man, you should be going to MIT or something. Yeah, this is your basic layout of the car, and that attention disorder. Or ADD. Yes, that shit. Keesokan harinya saat Brian menyamar dengan pekerjaannya sebagai penjaga toko, dia kedatangan Hector dan kawan-kawan. Dia memesan spare part mahal untuk keperluan tune-up ketiga mobil Honda Civic-nya. Dari sana Brian curiga bahwa Hector and the gang pelaku perampokan itu dan langsung berinisiatif menyelidiki garasinya. What do you think about that? Check this out. Yeah, you said you need 3 of all this stuff? Yeah, 3 of everything.
Tapi saat Brian menjalankan aksinya, dia dipergoki oleh Vince dan langsung dibawa ke hadapan Dom. Karena Vince sangat curiga bahwa dia adalah polisi yang menyamar. Kemudian Dom yang juga saat itu ngerasa gundah gulana antara harus percaya atau enggak, kemudian mengajak Brian ke suatu tempat. So what are you saying? Smells like a cop. You a cop? Not if you understand me. Not! He's a cop! Let's go for a little ride. Ternyata Brian dibawa ke tempat Johnny Tran. Mereka masuk ke garasinya, dan Brian melihat banyaknya barang-barang elektronik berupa DVD player, hingga Brian akhirnya berasumsi bahwa Tran pelakunya, dan langsung melaporkannya kepada atasannya. It's Johnny Tran, and he's coming your way really fast. We got no windows, do we? Semua polisi yang menangani kasus ini ngerasa udah jengkel banget karena Brian gak pernah bisa memberikan informasi A1 tentang siapa pelaku perampokan itu. Karena cluenya antara geng Hector, Dominic Toretto, dan juga Johnny Tran. Tapi karena terdapat banyak barang bukti di garasi Tran, maka akhirnya mereka pun memutuskan untuk menciduknya. Ternyata Tran gak bersalah dan gak terlibat dalam kasus itu karena dia adalah pelaku bisnis yang terbukti membeli barang-barang itu secara sah dan hanya terkena pasal tentang senjata api aja. Dengan perasaan bersalah dan semakin membingungkannya teka-teki kasus ini, Brian memutuskan untuk memantapkan niatnya bergabung bersama Dom. Dan di hari itu pula mobil rakitan Toyota Supra yang di-rebuild oleh Jesse udah selesai dibangun. Kemudian Dom mengajak Brian untuk mencobanya. More than you can afford, pal. Ferrari. Kemudian saat mereka istirahat dan makan di warteg, Dom kemudian mengajak Brian untuk datang ke sebuah event balap drag race terbesar, dan mereka pun berangkat. Acara itu dihadiri para pembalap dengan mobil-mobil kerennya, dan di event itu semua peserta bebas memodifikasi mobilnya secara ekstrim, dan gak ada batasan. Siapa yang bernyali dengan segala taruhannya silahkan gaspol. Good, next one. Termasuk Letty yang menang taruhan $2.000. Want an adrenaline rush? It'll be too large. Come on, you got it. See ya. Tapi petaka datang saat Jesse ditantang oleh Tran dan bertaruh mobil mereka masing-masing. Hey, visualize your win, Jesse. Serious. Too soon, Junior. Dan Jesse kalah, kemudian karena panik Jesse kabur entah kemana. Dan Tran yang ngerasa nggak terima akhirnya menemui Dom. Juga karena Tran menyangka Dom adalah biang kerok soal masalah kemarin. Dan akhirnya mereka pun baku hantam. Sementara setelah itu malamnya Dom, Letty, Leon, dan Vince diam-diam berangkat entah kemana. Lalu Brian yang tahu hal itu kemudian mendesak Mia, pacarnya. Dan akhirnya mengaku bahwa dia adalah polisi. Mia, what's going on? I'm talking about the trucks. You know about the No, trucks? Brian, what trucks? What is the matter with you? Mia, I'm a cop.
Brian langsung pergi menyusul Dom, tapi bukan untuk menangkapnya, melainkan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman senjata api para sopir truk itu. Posisi Dom dilacak dengan menggunakan nomor HP-nya, tapi terlambat. Dom and the gang saat itu udah mulai beraksi, dan adegan yang penuh dengan aksi menegangkan itu pun terjadi. I got nothing on the scanners. John! Move out of the way! I'm coming to get him! Leon, go! Letty, you okay? Here, take the wheel. Take the wheel now! Here we go. Ah! Vince yang saat itu posisi nyawanya di ujung tanduk akhirnya bisa diselamatkan. Saat situasi genting itu, Brian jujur kepada semuanya bahwa selama ini dia adalah polisi yang menyamar. Kemudian Dom kelihatannya kecewa banget dan meninggalkannya. His right arm with arterial bleeding. Yeah, this is Officer Brian O'Connor. Dom berniat mencari Jesse karena mengkhawatirkannya, tapi Brian langsung mencegatnya. Namun tiba-tiba Jesse datang dan tanpa diduga, Jess, what were you thinking, man? I'm so sorry. akhirnya Jesse meninggal diberondong peluru oleh Trent dan anak buahnya. Kemudian Brian dan Dom langsung mengejar mereka, dan aksi kejar-kejaran yang edun itu pun dimulai. Dengan tiba-tiba Dom muncul dan berhasil melumpuhkan anak buah Trent, sementara Brian berhasil menembak jatuh Trent. Dom yang berusaha melarikan diri langsung dikejar oleh Brian. Kemudian Dom malah menantang Brian balapan untuk uji keberanian, melewati pintu lintasan kereta api dengan bertaruh nyawa. Drag here back in high school. Dan gaspol. Namun tiba-tiba Dom mengalami tabrakan dan mobilnya rusak parah. Tapi Brian malah ngasih kunci mobilnya kepada Dom agar dia bisa kabur dari kejaran polisi. Dan akhirnya tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah carilah rezeki yang halal dan berkah, karena harta haram yang Anda berikan kepada keluarga selain menjadi dosa juga akan membawa petaka dan keapesan untuk semua. Tirulah sifat Dominic Toretto, walaupun dia seorang yang keras, tapi dia sangat sayang kepada keluarga dan kawan-kawannya. Dan yang terakhir, ngebut adalah manusiawi, tapi lebih manusiawi lagi jika nggak penting, Anda nggak usah ngebut dan nggak membahayakan pengguna jalan lain, karena penyesalan datang saat Anda udah celaka. Mantap!